masing-masing saya pimpin secara Katolik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Mari berterima kasih atas penyertaan-Mu. Engkau boleh mempertemukan kami anak-anak-Mu pada saat ini untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar. Kami mohon pimpinan-Mu dalam proses ini agar dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon juga pemberkatan-Mu bagi kami siswa dan guru dalam proses ini. Semoga kami semua dapat diberkati dan dari situ nama dapat puji dan dimuliakan. Ini yang menjadi doa kami karena Kristus kami hidup dan berkuasa di atas kalian segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Anastasia. Apa yang tidak hadir? Kenapa? Sakit. Sakit apa? Kakinya. Apa lagi? Belah. Kamu kenapa? Sakit. Apa lagi? Jadi yang hadir hari ini 37 orang sakit. Saya mau mengaitkan materi pembelajaran. Ya, jadi kita sudah masuk materi sebelumnya tentang apa? Kerajinan pasar lokal itu apa? Kerajinan yang terdapat di daerah setempat. Kalau di sini di mana? Di Raja. mana lagi? Berapa lagi? Iya, kalau masuk sekali. Ya, kemudian untuk materi saat ini kalian sudah masuk di dalam membuat produk kerajinan. Jadi sebentar sebelum kalian membuat produk kerajinan, kalian akan membuat perencanaannya dulu. Setelah itu kalian diskusi, kemudian membuat produknya. Setelah membuat produk, kalian akan mempresentasikan hasil produk kerajinan yang kalian akan buat. Ya, untuk motivasi ada tujuan dan manfaat. Tujuannya itu silakan kalian baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siswa dapat memahami berbagai jenis kerajinan lokal, khususnya kerajinan yang dapat dibuat dari bahan bambu. Jadi tujuan itu kalian dapat mengetahui kerajinan yang dapat dibuat dari kerajinan bambu. Kemudian manfaatnya silakan kalian baca. 1, 2, 3. Siswa dapat membuat kerajinan lokal, khususnya kerajinan yang dari bahan bambu. Ya, kalian bisa mengetahui manfaat setiap kerajinan tersebut apa? Apa kira manfaatnya kerajinan? Pertama, misalnya untuk kerajinan bambu apa? Kerajinan sendok. Apa? Apa? Kalau yang besar berarti sendok. Sendok. Kalau suling. Kalau cangkir. Minum apa? Kalau di sini di Merapi biasanya minum apa? Balok. Kami balok. Gading. Siapa? Gading. Ada. Dede. Oke, kita langsung lagi. Dan yang pertama itu tentang materi yang ada pada ujian. Jadi materinya itu tentang kerajinan pasar lokal. Kalian akan membuat sebuah kerajinan per kelompok. Kalian cari kerajinan pasar lokal yang terbuat dari bambu. Kenapa dari
kelompok 5. Nah, untuk memulai kelompok, sekarang kalian gabung mejanya 4, dikelilingi. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Silakan kalian atur. kerajinan yang akan kalian buat. Silakan diskusi lagi.
suling lalu. Terima kasih. Ada tujuh lubang yang berdarah pada suling bambu, 1 untuk ditiup, 6 untuk demikian diskusi demikian presentasi kami selanjutnya Pak kepada Tuhan. Selamat siang teman-teman. Jadi hari ini mempresentasikan hasil kerajinan bentuk bambu. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemakaian bambu di sini, alat dan juga bahannya. Pertama, pemakaian baku. Baku adalah alat dapur tradisional yang terbuat dari anyaman bambu. Sebutan baku oleh masyarakat Toraja adalah baku. Baku digunakan masyarakat Toraja untuk menaruh nasi. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama alatnya yaitu palang, 2 pisau, 3 meter, dan 3 terakhir pensil. Kemudian bahan yang digunakan yaitu bambu. Oke, sekian presentasi kami. Jika ada yang bertanya, kami persilakan. Ya, Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami untuk bertanya. Kami ingin bertanya, selain untuk letak nasi, adakah selain dari baku? Mas. Saya akan menjawab. Jadi bambu ini selain untuk tempat nasi, bambu ini juga digunakan untuk penyimpan bumbu dapur, kayak merica, sambal dan lain-lain. Ya. Sekian presentasi kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, kalau bersama bersama kelompok 3 untuk menjelaskan hasil produk yang telah dibuat. Bahan kelompoknya cara siapa? Salah satu merupakan alat yang digunakan sebagai ukuran lampu.
Siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pelajaran kami untuk ujian dari waktu 12. Jadi bingung dengan cara dari waktu sudah dilakukan oleh orang-orang sama dahulu. Masyarakat Raja pun sampai sekarang masih menggunakan cangkir dari waktu untuk menyusul bahan bambu, alat, parang, pisau, amplas, meter, pensil, dan pen. Jika ada dari teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan. Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami. Saya Dian dari kelompok 3 ingin bertanya bahan bambu yang bagaimana dalam suatu dibuat cangkir. Jadi karena yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, bahan yang bagus digunakan untuk membuat cangkir dari bahan bambu adalah jenis bambu yang sudah tua dan ukurannya lebih besar. Apakah ada pertanyaan? Demikian hasil presentasi tentang kajian kami. Selanjutnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Kelompok 4 sedang mempresentasikan hasil kelompok mereka. Sekarang pada kelompok 3. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Pagi. Ada teman-teman pelajaran dari kami untuk menyampaikan hasil kerja kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu sendok dari bambu. Kami akan menjelaskan apa itu sendok, alat dan juga bahannya. Sendok adalah alat makan baik untuk menyendok nasi, sup, atau usut, sendok, piring untuk kita makan. Orang-orangnya biasa menggunakan bambu sebagai alat sendok. Bambu yang berbentuk sendok. Alat yang kami gunakan yaitu parang, pisau, amplas, meter, dan pensil. Pula bahan yang digunakan yaitu bambu. Kegiatan kami tidak ada yang dipertanyakan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 5 bahwa dari sendok apa yang kalian buat? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jadi jenis sendok bambu yang kami buat yaitu sendok bambu untuk menyendok nasi. Karena ukurannya lebih besar dan tidak terlalu cukup. Sekian. Kemudian dari kami kepada ini mohon maaf ya. Ya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerajinan yang telah dibuat. Semua bagus ya. Kalian kembali ke tempat masing-masing. Silakan dibereskan semua alat-alatnya. Alat-alatnya tadi bisa kembali ke depan. Kemudian nanti satu persatu saya panggil kelompoknya untuk menunjukkan hasil karyanya. Silakan kembali ke meja masing-masing. Posisinya kembali ke masing-masing. Alat-alat bahannya tadi sudah diganti. Oke, kalau sudah selesai, untuk kelompok 1 silakan bawa kemari kerajinan yang sudah dibuat. Setting bambu. Kemudian kelompok 2 itu bakul. Kemudian kelompok 3 yaitu sapu lampu.
sendok nasi dari Bang. Ini gunanya untuk Pak. Yang ini untuk ini untuk ini nasinya dalam sini dan sendoknya di sendok. Ya, ini untuk Ya, oke, kalian sudah membuat produk-produk kerajinan dari bahan bambu. Kalian sudah mengetahui apa saja yang bisa dibuat dari bambu. Jadi kalian lihat bambu itu hanya sebatang, hanya seutas bambu atau apa rasanya? Kira-kira? Hah? Hanya sebatang bambu, ternyata bambu itu bisa menjadi beberapa kerajinan. Kemudian untuk materi kita pada saat ini sudah selesai, dan materi minggu depan kita akan masuk di ulangan harian. Materinya itu tentang kerajinan pasar lokal. Ada di ini ya, materinya kalian tentang wirausaha produk kerajinan pasar lokal. Ya, sekian untuk pelajaran kita pada saat ini. Terima kasih untuk perhatiannya semua. Untuk menutup pembelajaran kita pada saat ini, saya persilakan kepada Anastasia untuk menutup doa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Saya pimpin secara Katolik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh mengakhiri pelajaran kami pada hari ini. Semoga pelajaran yang telah kami pelajari pada hari ini boleh menjadi bekal kami pada masa depan. Demikian menjadi doa kami karena Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa di garis panjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, please. Say to thanks. Thank you.